Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Farisakana dengan NIM 1B01911 dari R001 Perpajakan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang hutang pajak. Materi yang akan kita bahas yaitu penyebab timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, jenis-jenis pajak, langkah-langkah penagihan pajak, prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, lalu yang terakhir yaitu cara penghapusan hutang pajak. Penyebab timbulnya hutang pajak yaitu ada dua, ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil merupakan hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, yaitu pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak diantaranya yaitu perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Dan selanjutnya itu keadaan, memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapatkan hadiah undian. Jadi, sampai saat ini, para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya hutang pajak pada wajib pajak. Dan selanjutnya adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah rangkaian tindakan agar penanggung jawab pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut Mojo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Pajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penagihan pajak. Ada tiga, yaitu penagihan pasif, penagihan aktif, dan penagihan seketika atau sekaligus. Penagihan pasif yaitu pada penagihan pasif, DJP hanya memberikan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak berutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat hutang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkan STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi hutang pajak, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif yaitu menunjukkan bagaimana jurusita pajak berhadapan langsung dengan wajib pajak untuk menyampaikan teguran. Tindakan tersebut dilakukan langsung kepada wajib pajak tanpa melalui penyampaian surat melalui bagian umum seperti tindakan penagihan pasif. Penagihan pajak aktif menunjukkan bagaimana jurusita pajak berhadapan langsung dengan wajib pajak untuk menyampaikan teguran. Yang terakhir yaitu penagihan seketika. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum dibayar, maka jurusita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Selanjutnya itu langkah-langkah penagihan pajak. Yang pertama ada surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu di hari setelah tanggal jatuh tempo penagih pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat tagihan ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak, sehingga tidak perlu lagi lakukan penagihan secara paksa.
Yang selanjutnya yaitu surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan dengan catatan dilakukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal 100 juta. Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai 25.000. Dan selanjutnya yaitu surat cita. Surat cita adalah surat yang diterbitkan jika dalam 2 kali 24 jam sejak diterbitkan surat paksa, penanggung jawab belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat cita ini yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan cita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung jawab, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung jawab melunasi pajaknya. Yang terakhir yaitu lelang. Juru sita pajak datang ke tempat di mana barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Saat sebelum pelelangan dimulai, sebaiknya juru sita pajak menanyakan kepada wajib pajak apakah utang pajaknya telah dilunasi, maka pelelangan dibatalkan. Dan apabila tidak, maka pelelangan segera dilakukan. Juru lelang mengumumkan kepada calon pembeli tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya. Selanjutnya itu prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan dengan surat paksa ini dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayarannya, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagih selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Yang terakhir yaitu cara-cara penghapusan pajak. Terdapat 5. Yang pertama yaitu pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk jumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau mengusahakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Dan itu pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini yaitu rupiah. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Yang ketiga, ada kadaluarsa. Kadaluarsa ini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari BJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Yang keempat yaitu pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan ini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, melainkan meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab pajak berupa membayar pajak. Yang terakhir yaitu penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu. Seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penempatannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban pajak yang terutang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.